Selamat selamat sore, selamat siang menjelang sore mungkin ya teman-teman. Makasih banget nih buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini untuk ikutan webinar kita baik izin info dan izin tertulis. Ada izin hari ini perkenalkan kalian tentang apa sih itu Agent Enco dan apa sih aplikasi dari Agent Enco itu. Oke, nah, Agent Inco itu adalah sebuah perusahaan startup yang telah didirikan selama hampir eh, 4 tahun lamanya ya teman-teman. Dan Agent Inco memiliki tujuan yaitu untuk membantu mengembangkan bisnis dengan memberikan pengalaman yang sangat luar biasa kepada para pelanggan dan kepada klien sendiri Agent Inco. Dan kini Agent Inco sudah banyak membuka cabang selain ada di Jakarta, Agent Inco juga ada di Jogja. Bisa untuk membuat sendiri bahwa visi misi dari education itu sendiri merupakan uh, menjadi sebuah perusahaan yang terkemuka dan platform komunitas pencari kerja untuk yang mampu meningkatkan kemampuan dan memberikan pemasukan dan kontribusi tentunya untuk pembangunan kita. Dan misi-misinya juga sangat-sangat mulia ya teman-teman, yaitu untuk menerapkan praktik terbaik, kreatif dan inovatif untuk pertumbuhan BPO dan bisnis yang berhasil yang didukung oleh komunitas terdidik yang terus berkembang dan pelayanan yang diberikan kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan nilai-nilai yang excellent, integritas, untuk semua tersebut. Dan itu untuk Indonesia untuk apa teman-teman, yaitu untuk membantu Indonesia menyelesaikan sedikit permasalahan tentang ketenaga kerja. Seperti yang kita lihat bahwa kondisi Indonesia saat ini tentunya yang menjadi menyelesaikan pekerjaan yaitu ketenaga kerjaan di Indonesia. Ada beberapa indikator yang menjadi permasalahan seperti yang bisa teman-teman lihat, yaitu kualitas kerja yang efisien, bahwa jumlah tenaga kerja yang banyak, tapi peluang kerjanya sedikit. Terus gaji di Indonesia ini di UMP-nya masih rendah, apalagi kalau kita lihat di Jakarta yang UMP-nya masih sangat di bawah itu. Terus juga tumbuh kerja dengan begitu memudahkan sekarang bisnis pekerja mencari pekerjaan yang eh, di mana-mana gitu. Dan juga kalau kita mau lihat kalau kita mau upgrade tapi ternyata mau upgrade skill tapi ternyata sedikit platform yang menyediakan secara gratis untuk para pencari kerja itu. Nah, oleh karena itu, teman-teman, Agent N itu hadir buat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Jadi, Langkah dari Agent Info ini adalah sebuah platform training yang berbasis online, yang gratis, yang sangat mudah untuk digunakan, yang saat ini sudah hadir di handphone kalian ya satu kali klik aja. Aplikasi ini bisa digunakan oleh teman-teman fresh graduate atau teman-teman yang masih sekolah, sehat SMA juga bisa, teman-teman yang baru kerja, untuk teman-teman yang mencari pekerjaan tambahan, freelance, hingga seorang profesional juga bisa mendownload aplikasi ini. Tentunya aplikasi ini selain gratis, materi yang disediakan juga sangat-sangat ditutup sangat berkualitas karena disusun oleh expert content maker. Selain itu juga kumpulan poin yang kalian gunakan nanti di aplikasi ini bisa dicairkan menjadi cuan loh teman-teman. Dan juga langsung di luar program ini juga langsung tersedia. Jadi ini tuh sangat mempermudah banget untuk kalian mencari kerja di aplikasi Ojek. Nah, ada sedikit video yang kalian bisa lihat.
tadi sedikit gambaran dari yang tadi mungkin sudah aku jelaskan di awal ya, apa itu Agent Info dan bagaimana aplikasi Agent Info itu ada di handphone kalian. Nah, untuk kalian yang memakai iPhone, kalian tentu udah bisa langsung download dengan kalau misalnya nih saat ini atau kalian belum download, kalian bisa langsung scan nih di di handphone kalian. Kalau yang dari Android bisa dari Play Store, kalau yang dari iPhone bisa dari App Store. Oke, next. Nah, itu gampang banget kalau kalian mau masuk ke aplikasi ini, kalian tinggal download tadi. Setelah kalian download, kalian masuk di bagian berandanya tampilan dari aplikasi tersebut. Kemudian kalian lihat tuh di garis kuning di sebelah kiri, kalian akan buka dan kalian harus langsung isi profil kalian atau kalian mau verifikasi akun kalian di platform ini. Nah, selain itu, yang tadi aku udah jelasin di awal bahwa aplikasi ini bukan hanya untuk kalian belajar, tapi juga kalian bisa menambah penghasilan. Dengan apa caranya, teman-teman? Coba di mana ada aplikasi yang bisa ngajak kalian untuk belajar. Udah gitu, kalian bisa ngerjain misi dan kalian bisa mengumpulkan kode vouchernya yang kemudian itu menjadi cuan, guys. Nah, itu cuma ada di aplikasi Angkas. Nah, jadi kalian bisa ikut training, kalian ikut melakukan misi, dan juga kalian masukin kode voucher yang akan di share sama tim agent Enco. Nanti kalian kumpulkan koin itu dan itu akan menjadi koin yang adalah menjadi sebuah eh, kumulatif dari poin-poin itu adalah uang. Oke nih. Nah, setelah kalian jadi udah masuk ke brand yang tadi, terus kalau kalian mau ikut training, kalian bisa pilih menu training. Nah, di situ akan ada berbagai macam materi-materi training yang sangat mudah banget untuk kalian ikuti dan bahasanya sangat mudah dimengerti untuk kalian bisa juga sekaligus tadi kalian bisa poin dari situ. Jadi kalian bisa belajar sekaligus dari suatu keren banget. Jadi harus download sekarang juga. Dan selain itu kalian juga bisa ikut misi. Nah, misi itu apa bedanya sama yang materi tadi? Jadi kalau misi ini hanya mungkin bisa kalian kerjakan satu kali aja. Misinya itu ada berbagai macam misi, misalnya kayak misi ada misi untuk kalian untuk mengerjakan challenge dari agent and Jadi kalian bisa mengerjakan misi di situ. Dan pokoknya banyak banget misi-misi yang affordable banget dan kalian bisa dan ikutin dan itu akan bisa dari poin. Dan kalian selain bisa dari handphone, tadi kalian juga bisa di web ya, untuk melogin akun kalian. Jadi juga yang paling penting di sini kalian bisa seperti kalian bisa sebisa kalau yang graduate SMA ataupun yang sudah kerja profesional bisa banget untuk kamu cari peluang tambahan di aplikasi ini. Dan selain itu, eh, yang tadi kalian udah kumpulin-kumpulin, tentunya tadi bisa dicairkan jadi uang. Nah, di situ ada di kolomnya penarikan koin, pencairan koin. Nah, di situ kalian kalau udah kalian kumpulin nih koin-koin kamu, di situ akan tertera tuh berapa koin yang sudah kamu kumpulkan. Dan di situ ada minimum untuk kalian menarik dari akumulatif koin kalian tersebut. Nah, selain itu juga seperti event yang hari ini kalian ikutin di aplikasi ini juga akan selalu update untuk event-event dari webinar yang akan dilakukan pada Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dan jangan lupa teman-teman untuk kalian memasukkan kode voucher pada hari ini yaitu TLK 1 yang validnya maksudnya batasnya ya itu 1 Oktober sampai 31 Oktober 2023. Dan dengan kalian memasukkan kode voucher ini kalian secara otomatis mendapatkan 3.000 poin. Nah, berarti kalian sudah dapat 3.000 rupiah dari kalian masukkan kode voucher di atas. Nah, selain itu, aku juga mau ingetin kalian, Miss D itu Kak Jihan sudah memberitahu kalian berulang-ulang
di kolom chat untuk kalian ikutin semua media sosial Agent Enco. Karena apa? Karena semua informasi yang tadi aku kasih semuanya ada di situ. Yang paling khusus, yang paling banget sering kita update adalah di Telegramnya Agent Info. Jadi kalian wajib untuk ikutan di Telegramnya Agent Info. Oke, dan akan ada event-event seru banget di bulan ini yang akan menjadi webinar-webinar yang akan menambah-nambah pengetahuan kita nih. Nah, di hari ini, yaitu di 13 Oktober, tentunya hari ini kita akan mengikuti webinar yaitu pentingnya memahami dan membangun jejak digital untuk karir. Wah, ini keren banget. Aku udah gak sabar mau dengar ilmu ini dari Kak Gaya. Dan minggu depan dan hari Rabu besok kita akan ada bincang juga tentang bullying, tanggal 21 tentang House Introduce People, dan tanggal 23 Oktober ada pembukuan bahasa asing. Dan di tanggal 26 Oktober ada Virtual Assistant Strategy dan Policy. Ya, pokoknya keren banget. Kalian pokoknya harus ikutin semua event-event yang diadain oleh Agent Eko. Oke, itu aja mungkin yang bisa aku jelasin. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya di kolom chat ya guys. Oke, selamat belajar, selamat mengikuti webinar pada hari ini. Sampai ketemu lagi gitu. Terima Kok kasih besok sih? Kak Karin. Kok aku bilang sampai besok ya? Kayak udah menutup webinar ya, padahal belum mulai. Oke, Kak Gebi, aku serahkan kembali kepadamu. Terima kasih Kak Karin. Nah, Ya. buat teman-teman jangan lupa nih. Aku juga mau ngingetin kalau teman-teman mau dapat e-sertifikat, teman-teman wajib download dulu aplikasi Tangkas dan gunakan kode voucher TLK1 gitu. Nah, oke, kayaknya teman-teman ini udah nggak sabar ya dengerin materi kita hari ini. Langsung saja kita sambut moderator kita hari ini yang akan memandu sesi materi kita hari ini. Halo Kak Fikri, Halo Kak Gebi, gimana? Udah siap belum nih untuk mandu sesi materi hari ini nih? siap dong Kak Gebi. Oke, kepada Kak Fikri aku persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Gebi dan selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Fikri Raihan dari Tangkas Leader by Agent Co yang akan memandu sesi materi kita pada sore hari ini. Tentunya aku sangat senang sekali bertemu kembali dengan teman-teman dalam rangkaian Tangkas Webinar Series yang diadakan mungkin 3 sampai 4 kali ya setiap bulannya dan kita akan bertemu di setiap bulannya bersama kami. Nah, pada kali ini udah hadir bersama kita narasumber yang kita kenal dengan sebutan dosen digital. Apakah sudah bergabung dengan kita, Kak Geza? Halo, Kak Geza. Halo, sudah Gimana kabarnya, Kak Geza? kabarnya panas sekali di Jakarta. Aduh, kayaknya suaranya agak kecil ya, Kak Geza. Agak kecil ya. Iya. Oke. Kalau sekarang? Udah bagus, Kak Geza. Oke. Oke, aku sedikit kenalin ya, Kak Geza atau dosen digital yang kita kenal ini merupakan Marketing and Branding Manager at Turin.id yang pada sesi kali ini Kak Geza akan menjelaskan materi mengenai pentingnya memahami dan membangun jejak digital untuk karir kita. Langsung saja kepada Kak Geza, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Fikri atas waktunya. Mungkin waktuku 45 menit ya, apa 40 menit ya, Kak Fikri ya? 40 ya? Oke, siap. Oke, terima kasih semuanya. Di sini ada 37 orang. Luar biasa. Saya mau nyapa, bukan nyapa-nyapa sih. Mau tahu dulu kalian lagi di mana. Mungkin ada yang 2 kali ngelihat saya atau sering kali melihat di webinar lainnya. Memang saya suka gentayangan di mana-mana. Silakan. Boleh ditulis chat box kalian lagi di mana aja. Wow, 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 wow. Oke, sambil saya siapkan apa untuk presentasinya. Oke, ini ada 37 orang. Belum kelihatan nih. Aman kan ya? Oke, siap. Dari mana aja silakan tulis di chat box. Box jejak digital. Share screen.
Nah, sudah kelihatan ya. Oke. Ah, ini ada. Wah, Kak Anggreni dari Jakbar. Wah, deket ini. Saya disunter Kak Anggreni. Kak Muhammad Faisal, Kalsel. Kak Arfian, Jakbar. Wah, temenan kali. Satu komplek kali sama Kak Anggreni ya. Kak Heri dari Garut. Kak Jihan, Jakbar juga. Tomang hadir. Wah, kebanyakan Jakbar nih. Andi, dress code-nya baju biru ya, Kak. Wah, habis itu Kak Siti Nurjana, Jakarta Barat, Kebonjeruk. Iya, banyak Kebonjeruk nih. Tangerang hadir, Sidoarjo, Jatim. Jihan satu kantor. Oh, satu kantor, pantas. Kak Rahman. Kak Rahman, Lampung. Kak Nela, Kebonjeruk, Cakung, Jakarta Timur. Bandung hadir. Luar biasa. Wah, oke. Mari kita mulai lemesin aja. Yuk, kita seru-seruan. Ini udah jalan lah. Oke, ini ada. Itu kelihatan nggak dengeran? Share screen, share audio, audio setting. Oke, selamat siang. Welcome wherever you are. Seperti biasa, buat yang sering melihat saya selalu welcome, selamat datang dimanapun kalian berada. Ya, karena sekarang dunia digital, jadi dimanapun kalian kalian berada, kita ketemu di ruangan yang kotak kalian digital semua. Dan selamat datang semuanya. Terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan pada siang hari ini. Oke. Nah, boleh matikan video, boleh nyalakan mic-nya, boleh asal kondusif ya suaranya. Mau kamar mandi boleh, mau WC, mau jajan boleh, silakan. Mau sambil makan, minum boleh. Asalkan jangan berisik. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Jadi itu bentuk apresiasi saya dalam menyapa teman-teman pada siang hari ini. Dan terima kasih juga buat Tangkas Jenenko yang telah berapa kali ya aku ya sama Jenenko udah luar luar biasa, udah berapa kali, 2 kali nggak salah. Kurang lebih bahasanya kalau nggak personal branding dunia digital itu aja karena saya sesuai dengan namanya itu dosen digital. Oke. Nah, kali ini pentingnya memahami dan membangun jejak digital untuk karir. Nah, siapa nih? Siapa yang punya karir sekarang? Ada yang lagi nyari kerja, atau yang sudah kerja, boleh tulis chat box. Nanti saya kasih tahu tips and triknya mau mencari kerja dengan menggunakan digital. Oke, terima kasih banyak atas kepercayaannya. Ada pertanyaan? Pasti belum? Kita lanjut. Nah, footprint. Footprint. Jejak digital itu kurang lebih sama kayak footprint ya, jejak telapak kaki. Gajah mati meninggalkan gading. Habis itu harimau meninggalkan belang ya kan. Manusia meninggalkan sampah. Itulah makanya ada Pandawara Group yang hadir membasmi sampah. Nah, kalau digital itu ada jejaknya. Nah, itu juga ada footprintnya di dunia digital itu. Jadi buat kalian, footprint itu akan sangat membekas pada diri kalian kalau kalian itu mempunyai ciri khas sendirinya. Apalagi di dunia digital ini kalian bisa di-track itu recordnya. Kalian itu kemana aja, ngapain aja, itu sudah dalam genggaman. Gampangnya itu adalah kalian pernah nggak sih pada saat lagi ngomong itu tiba-tiba di e-commerce itu keluarlah tuh apa yang kalian inginkan. Misalnya kalian pengen nyari baju, nah itu keluar tuh di e-commerce rekomendasi bajunya gitu. Jadi memang itu harus jadi emang ada footprintnya. Nah, mau nggak sih dicariin sama peluang? Oh ya. Peluang itu ada duit, ada customer, ada relasi, kerjaan. Oke, jadi kita itu bisa dicarikan oleh peluang.
Peluang itu bisa mencari kita. Biasanya kita mencari peluang ya, mencari pekerjaan, mencari relasi, mencari duit. Tapi peluang itu bisa mencari kita gitu. Seperti sekarang ini saya dicariin gitu. Kan enak. Saya lagi kerja dicariin peluang sama teman-teman Agen Co by Tangkas. Oke? Tangkas by Agen Co. Nah, pentingnya jejak digital itu adalah kita seperti punya diary digital. Oke? Banyak sekali keutamaan atau penting punya digital. Yang saya bingung adalah teman-teman ini banyak yang bikin Instagram udah digembok, habis itu cuma satu dia postingannya. Ada yang gitu kan? Jadi apa gunanya kalian buat stalking aja gitu, stalking cewek, stalking cowok, itu buat apa gitu? Banyak sekali manfaat yang kalian bisa gunakan kalau kalian itu punya digital, karena itulah diari kalian. Kalau dulu teman-teman apa angkatan-angkatan dulu tuh belum ada digital, dia tuh pakai nulis tuh diari kesehariannya ngapain, the day on my life gitu kan gitu. Jadi kalau dulu tuh tulis tuh teman-teman baby boomers, millennials itu nulis kesehariannya. Sekarang ada digital. Nah, itu penting. Pentingnya adalah biar melihat reputasi teman-teman. Oke. Misalnya kalian sekarang lagi mengerjakan project. Nah, project itu kalian digitalkan sehingga kalian itu punya rekam jejak gitu. Kalian bisa memilih, bisa didapatkan peluang karena kalian memberitahu kalian itu siapa aja. Kalian itu bisa apa? Misalnya kalian ini seorang editor. Nah, kalian ini bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan berdasarkan editor yang kalian bikin, editing yang kalian taruh di sosial media. Oke? Meningkatkan value diri dan personal brand. Oke? Personal brand itu perlu banget di zaman sekarang ini, apalagi value diri. Nanti saya ceritakan gimana saya bisa keterima di tempat sini, bisa diajak gabung dengan teman-teman Turin ID, dan itu nanti akan saya sharing. Karena meningkatkan value diri kalian dengan kalian menunjukkan kemampuan kalian. Bayang ya, kalian bisa ngedit, kalian bisa public speaking, kalian bisa menjadi moderator, kalian bisa menjadi editor, kalian bisa bikin film, kalian bisa bikin konten. Nah, sehingga value kalian tuh naik dengan personal brand kalian dengan dunia digital. Jadi meningkatkan value diri itu sangat dipentingkan. Untuk kalian pun yang sudah kerja, kalian bisa naik pangkat gitu. Naik pangkat dengan memperkenalkan siapa diri kalian. Nah, personal brand dengan meningkatkan value diri itu sangat bagus buat kalian untuk meningkatkan karir kalian ke depan. Nah, sesuai dengan tema kalian, tema kali ini adalah membangun jejak digital untuk karir di masa depan. Jadi itu yang kalian harus pikirkan sekarang. Reputasi online. Reputasi online itu pasti ada. Boleh nanti kalian cek teman-teman di mana, bukan di mana ya, apa yang saya lakukan di dunia digital di dalam Instagram pribadi saya, di LinkedIn saya, sehingga reputasi itu naik dengan sendirinya. Karena digitalnya itu saya gunakan untuk memberitahu saya itu bisa editing, bisa manajemen, bisa ngembangin marketing. Jadi reputasi itu akan terbangun kalau kalian pun mengisinya itu sendiri. Oke, kebayang ya. Nah ini sedikit contoh sharing tentang apa yang saya taruh di sosial media saya. Jadi membangun reputasi online itu sangat penting zaman sekarang. Kalian bisa lihat sendiri di sini bagaimana cara saya memperkenalkan diri saya di dunia digital. Oke, terutama di Instagram. Di Instagram aja sudah ada namanya itu, Muhammad Gizal Bana Personal Branding. Kalian coba aja ketik personal branding di Instagram, itu keluarnya siapa gitu. Oke, boleh kalian lihat sendiri gimana hasilnya akibat reputasi online itu saya bangun. Kalian carilah search di Instagram, ketik personal branding. Saya bisa yakinkan akan keluar banyak gitu. Oke, akan keluar banyak siapa nama
di balik kata personal branding itu sendiri. Oke. Nah, setelah itu di bawahnya saya jelaskan siapa diri saya, yaitu saya comedian speaker, ya kan, karena saya pengen ngebuat kesan kalau itu saya ini bukan speaker yang kaku gitu, tapi speaker yang asik. Habis itu di situ ada hashtag webinar dosen digital, itu coba kalian klik di sana, itu semua rekam jejak saya ada. Kita coba ya. Sekarang kita coba ke nih, masih share screen ya. Nah ini, jadi ini kita lihat sendiri. Nih misalnya diklik nih webinar dosen digital. Nah ini semua poster yang pernah saya diundang. 3 kali. Nah, lihat sendiri ya, ini poster yang pernah saya diundang. Saya taruh semua. Jadi memanfaatkan hashtag untuk mengumpulkan karya-karya kalian. Oke, kebayang ini ada 190 tag. Ada, saya sudah 150 kali bikin webinar. Jadi peluang itu datang dengan sendirinya karena saya menunjukkan kalau saya itu mampu menjadi seorang public speaker gitu, jadi narasumber. Karena jejak digital saya rangkum semua dalam satu hashtag webinar dosen digital itu. Misalnya saya kurang lebih di bulan ini sudah 4 undangan untuk mengisi webinar. Bulan lalu ke Unpad, habis itu Universitas Teknologi, Universitas Nasional, habis itu minggu depan saya diundang OJK gitu. Jadi berkat saya menunjukkan kemampuan saya, itu peluang datang dengan sendirinya gitu. Jadi jejak digital itu penting buat zaman sekarang. Oke. Habis itu saya bekerja di 360 Marketing dan Branding Manager di Turin, dan itu memperkuat lagi kalau saya ini cocok untuk memberi sharing tentang marketing dan branding. Habis saya jualan es coklat, dan kalau kalian yang mau belajar personal branding ada di linknya. Jadi kelihatanlah itu satu paket seorang Geza Albana ini mempunyai kemampuan dalam marketing dan branding, sehingga itu akan datang dengan sendirinya peluang. Oke, bayang ya. Nah, kita lanjut ke sini. Mengelola jejak digital. Jejak digital itu bisa dikelola. Oke. Karena akun itu ya punya kalian sendiri gitu. Kalian ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada LinkedIn. Jadi kalian kelola sendiri itu jejak digital kalian. Konten apa yang mau kalian taruh di sana? Di Instagram gimana, TikTok gimana, nggak mungkin di LinkedIn joget-joget kan, cas gitu. Jadi mengelola jejak digital itu penting karena kalian sendirilah yang tahu kapan harus bikin kontennya, upload di mana, dan gimana cara bahasanya. Jadi buat kalian jangan cuma sekedar bikin konten, tapi beritahu dunia kalau kalian itu mampu di satu skill. Oke, bayang ya. Nah, saya ada 25.000 buat kalian. Jangan lupa download aplikasi Turin. Nanti saya akan kasih dan komen di tag teman kalian di konten pertama yang di pin post. Oke. Nah, critical thinking. Peluang yang nggak sesuai. Karena pada saat ini ada peluang yang nggak sesuai. Oke. Pada saat kalian pengen ngebangun personal brand atau jejak digital, itu harus ada peluangnya. Peluang apa sih yang kalian inginkan? Ya, jadi itu harus ada. Gitu. Kalian harus tentukan peluang-peluang sesuai yang kalian tujukan. Kadang memang agak nggak sesuai karena kalian tidak mengkomunikasikannya secara baik. Jadi penting buat kalian harus creative thinking, bagaimana biar si peluang itu dapat kalian dapatkan. Oke. Bijak dalam bersosial media. Jadi memang sekarang itu zamannya bukan lagi mencari informasi gitu ya. Informasi banyak, tapi yang menjadi relevan itu yang sangat sulit. Jadi buat kalian, bijak dalam bersosial media itu penting banget. Oke. Dalam dosen digital, dalam turin.id, di Turin sendiri pun kita memberikan bijak sekali dalam bersosial media, tidak menggunakan sara, di situ mengucilkan orang lain atau
bisnis orang lain. Nah, di Turin ini lebih memberikan gambaran bagaimana cara mengembangkan marketing dan branding di sosial media itu sendiri. Jadi bijak sekali, karena ada Facebook, ada LinkedIn, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube yang bisa kalian manfaatkan untuk membangun sosial media itu sendiri. Oke. Nah, membangun reputasi itu online atau offline, dua-duanya dikerjain. Oke. Kalau kalian pengen naik, misalnya kalian pengen naik jabatan nih yang lagi misalnya si karyawan. Nah, kalian tunjukkan kalau kalian itu mampu gitu. Oke, misalnya kalian pengen menjadi seorang supervisor. Nah, tentunya kalian harus bisa memberitahu bahwa kalian itu mampu gitu. Kalian mampu dalam manajemen, kalian mampu dalam mengambil resiko, kalian mampu dalam ngebangun tim. Nah, disitulah harus kalian tunjukkan siapa diri kalian. Oke, nah di Turin ini saya membuat itu gitu. Jadi mengajak teman-teman di Turin ini untuk terus berkembang, untuk menjadi siapa dirinya lebih baik lagi gitu. Jadi jangan cuman sekedar bikin konten aja tapi nggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke, bayang ya. Dan apalagi buat kalian yang belum punya belum mendapatkan kerja. Jadi saatnya itu buat kalian untuk menunjukkan siapa diri kalian. Misal kalian ingin mendapatkan pekerjaan menjadi seorang editor. Jadi kalian itu harus tahu gimana cara bikin editor, cara bikin video, short movie, short video. Nah, itu harus kalian kasih tahu gimana caranya. Oke. Jadi membangun jejak digital itu seperti kalian pada keseharian aja, jadi dikontenin aja gitu. Kalau udah kontenin itu akan terjadi jejak digital yang bagus. Jadi sehingga kalian mempunyai reputasi yang bagus. Turin itu bekerja sama banyak sekali dengan rekan-rekan agen gitu. Jadi makanya di sosial medianya Turin ID itu kita menunjukkan kalau kita itu dapat dipercaya. Oke. Kita dipercaya agen, kita dipercaya teman-teman dari perbankan, kita dipercaya sama audiens, traveler. Jadi itulah untuk ngebangun jejak digital kalau si Turin ini adalah platform yang aman. Kalian boleh cek sendiri, kalian bisa download sendiri aplikasi Turin di iOS dan Play Store sehingga kalian makin yakin kalau aplikasi Turin ini aman. Oke, kebayang ya? Dan itu harus dilakukan secara online dan offline. Gunanya apa sih ngebangun branding buat kalian pribadi? Kalian bisa mendapatkan pekerjaan, bisa punya bisnis karena banyak sekali peluang begitu kalian mendapatkan trust oleh orang lain. Oke, mendapatkan trust itu sangat sulit di zaman sekarang. Itulah yang dikerjakan Turin ID di saya sendiri untuk memperkenalkan kalau Turin ini bisa dipercaya. Oke. Jadi dengan kita punya pribadi yang digital, jejak digital yang baik, itu HRD akan melihatnya. Oke, kebayang ya. Jadi HRD itulah yang akan dilihat berdasarkan sosial media kita. Kita ngapain, kita bisa apa, kita ngapain aja. Nah, itu akan dilirik oleh HRD untuk memberitahu kalau kita ini mampu menjadi dan bisa direkrut. Bayang ya. Nah, mencari peluang. Kita tidak lagi mencari, tapi peluang yang mencari kita. Oke, peluangnya apa ya? Kalian sendiri yang menentukan. Dalam kalian misalnya pengen di-hire atau kalian pengen kalian pengen diundang jadi narasumber, kalian pengen di-endorse, ya tentunya kalian harus bisa menunjukkan kalau kalian tuh mampu gitu. Di Turin sendiri, di diri saya pribadi, menunjukkan kalau kita ini bisa dipercaya. Jadi peluang-peluang itu datang dengan sendirinya, kerjasama datang, habis itu ada lagi agent masuk, traveler datang. Jadi itu yang sangat direkomendasikan untuk bisa mendapatkan peluang yang sesuai yang kalian inginkan. Oke, syarat terbangunnya personal branding,
cara terbangunnya jejak digital yang bagus, yaitu adalah dengan skill yang mumpuni. Oke, kalian jago nih pasti. Saya yakin kalian sudah lulus kuliah, sudah lulus SMA, atau lagi kerja. Itu saya yakin kalian tuh punya skillnya bagus-bagus, tapi nggak semuanya punya good attitude. Jadi yang paling penting adalah sekalipun kalian punya skill yang bagus, tapi kalian harus juga ngasih tahu bahwa kalian tuh punya attitude yang bagus. Jadi itulah yang membuat digital kalian itu menjadi lebih baik. Oke, kebayang ya? Jadi jangan cuman, saya jago nih Pak editing, tapi malas-malesan, mager. Nah itu biasanya nggak akan direkrut gitu sama HRD ya. Jadi pastikan apa yang kalian inginkan itu sesuai dan pas sekali dengan diri kalian sehingga kalian tuh mendapatkan peluang yang kalian inginkan. Nah, ini jejak digital yang bisa kalian banyak banget sosial media sekarang. Kalian bisa kebayang sendiri sekarang ya. Lihat di sini nih di tahun 2020 itu ada berapa orang di sini? Ada 41 juta WhatsApp share yang ada selama 60 detik. Di LinkedIn itu ada 69.000 orang jobs yang di-apply oleh orang di LinkedIn. Oke. Nah, dari Instagram itu ada 130.000 orang klik. Oke. Banyak banget yang bisa kalian manfaatkan di dunia digital, di dunia maya. Banyak banget itu Twitter. Di Twitter ada 500 orang user YouTube upload 500 video dalam 1 detik, 1 menit. Ada Twitter yang bisa meraup 319 new user gitu. Jadi pastikan kalian ini digitalnya ini sebarin kebanyak-banyaknya. Oke, kalian lihat Arif Muhammad lah ya. Arif Muhammad itu apa sih yang nggak ada bisnisnya gitu, apa yang nggak dia coba, siapa sih yang nggak kenal dia, dan kenapa dia terus berkembang, karena dia membuat jejak digital yang bagus sehingga dia banyak dipercaya sama orang. Zoom makanya siapa lagi tuh, Arif Muhammad, Raditya Dika, Deddy Corbuzier, ya kan, siapa lagi, Selos, habis itu siapa lagi yang kalian tahu. Oke, nah itu mereka itu punya jejak digital masing-masing, sehingga orang makin percaya sama dia. Oke, jadi di zaman sekarang ini ada sisi positif negatifnya. Di sisi negatifnya itu adalah kalau kalian nggak bijak dalam menggunakan sosial media di zaman sekarang, ini akan kemana-mana larinya. Oke, akan kemana-mana larinya, jejak digital kalian akan hilang. Dan yang paling penting kalian jaga selalu akun kalian karena bisa aja dihack ya kan. Kalau dihack itu repot lah, naik membuat reputasi kalian itu jejak digital kalian itu jadi kurang bagus. Oke, jadi pastikan apa yang kalian punya, aset, foto, video itu harus dijaga pada saat kalian ingin menguploadnya itu. Jadi disinilah tetap kepentingan kalau kalian punya jejak digital. 60 detik ini yang terjadi. Oke, kebayang ya. AI. Nah, ini AI ini lagi bukan hanya manusia, sekarang AI pun juga menjadi ancaman buat manusia. Oke, jadi kita ini bukan lagi lawan manusia, tapi bisa juga lawan robot gitu ya. Nah, kalau bagi saya untuk ngebangun citra diri, untuk membangun jejak digital yang bagus, yaitu dengan konten, ya kan. Kontennya itu kita berdasarkan kita bantu. Misalnya pada saat stuck, aduh, ini kita harus bikin konten apa ya. Nah, itu dengan AI itu akan sangat mudah kita mengerjakannya. Contoh di Turin ID ini kita membuat selalu berdampingan dengan AI, dengan robot. Kita ngasih tahu nih misalnya hari ini bikin konten apa, nah itu akan direkomendasikan oleh AI. Jadi membuat aplikasi itu semua ada bantuan AI-nya. Jadi pastikan kalian itu jangan menganggap AI ini sebagai musuh. Sama yang terjadi seperti sekarang ini kan, Tanah Abang, TikTok Shop gitu ya. Semua orang sekarang malah orang Tanah Abang pengennya semua ditutup, dari dari Shopee, semua Tokopedia sampai jual beli online semua harus ditutup gitu.
Jadi ini salahnya orang Tanah Abang apa dianya atau kitanya nih yang kecepatan kecepatan berkembang gitu. Memang tidak akan bisa nggak bisa kita melewati dunia digital ini. Mungkin kalian dulu ada yang ngerasain nggak ya? Dulu itu tuh ada zamannya mesin ketik. Dulu ada mesin ketik, ada warnet. Warnet itu adalah satu lokasi, satu tempat itu banyak komputer. Nah, kita datang ke sana karena akses internet dulu dikit. Nah, coba bayangkan pada zaman dulu itu sudah ada internet, pasti bakal rame gitu. Sudah ada internet, sudah ada Instagram. Tapi zaman dulu itu masih belum terlalu banyak. Nah, sekarang karena ada Instagram, ada sosial media, pada ngadunya ke sana gitu. Jadi pastikan kita itu mengikuti zaman dengan zaman sekarang. Jangan kita cuman mengeluh doang gitu. Sekarang Rafathar aja udah centang biru ya. Jadi adik-adik kelas kita itu jangan diragukan lagi untuk bermain digital. Mereka itu dari lahir aja udah digital. Jadi pastikan kita nggak ketinggalan dengan junior-junior kita. Oke, bayang ya. Nah, gunakan untuk menunjang karir. Jejak digital ini sangat membantu untuk menunjang karir kita. Oke, banyak banget manfaat yang saya dapatkan semenjak saya menggunakan Instagram untuk menunjang karir. Banyak banget teman-teman yang ngajakin kerjasama dengan saya. Apa bahasa? Oke, jadi banyak sekali manfaat. Nah, saya kasih caranya, cara ngebangun CV yang bagus pada saat saya diterima atau kemana-mana saya melamar. Saya udah berapa kali CV itu. CV-nya itu harus mengungkapkan diri kalian tuh jagonya di mana, apa keunggulan kalian, proyek apa yang udah kalian kerjakan, dan itu semua terbukti di sosial media, di platform lainnya, di LinkedIn. Nah, itu harus kalian taruh di sana. Karena begitu saya bocorin, saya pun juga merekrut sekarang posisinya, merekrut teman-teman junior untuk bagian dari tim marketing. Pada saat merekrut, saya itu melihat sosial media mereka. Mereka ini beneran oke nggak sih? Atau cuma sekedar tulisan di CV, tapi pada saat kerjaannya enggak. Jadi kan hiring is knowing, firing is knowing apa? Jadi kita itu hiring itu kita menebak-nebak. Hiring is guessing, firing is knowing. Nah, gitu kurang lebih. Jadi kita itu meng-hire karena kita menebak. Habis itu kita memecat karena kita mengetahui. Jadi itu ya. Jadi pastikan apa yang kalian berikan di sosial media, apa yang kalian berikan di dunia digital itu sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi itu sangat menunjang karir kalian. Karena HRD zaman sekarang itu pakai lihatnya adalah ke sosial media gitu. Jadi pastikan sosial media kalian bukan hanya joget-joget aja, tapi juga ada yang kalian sharing dari ilmu yang kalian punya selama ini. Oke, nah di Turin.id inilah saya terapkan branding dan marketing serta membangun jejak digitalnya. Sudah banyak yang konten yang saya bikin untuk Turin.id, tapi nggak semuanya bisa naik karena belum tentu itu sesuai dengan core value dari si Turin.id ini. Dan di situ dan pengalaman tadilah yang saya ceritakan bagaimana cara menggunakan jejak digital pribadi saya untuk join di Turin.id ini. Jadi pastikan kalian itu punya cerita pada saat kalian diterima dan ataupun ingin masuk ke ke perusahaan yang kalian inginkan. Oke, bayang ya. Jadi CV-nya itu bukan hanya tulisan, tapi beneran ada hasilnya dan hasilnya itu adalah di sosial media. Dan pastikan sosial media kalian itu jangan ego konten. Tahu ya, ego konten, tapi audience centric. Nah, audience centric inilah yang kita berikan kepada orang lain. Kita ini bisa apa sih? Nah, kita kasih unjuk ke orang lain. Jangan ego konten. Ego konten itu apa yang mau kita aja.
yang selain itu kita nggak akan berikan. Nah, itu yang kurang bagus. Jadi buat kalian yang pengen ngebangun jejak digital yang bagus, itu pastikan audiens centric, fokus pada audiens. Jangan maunya kita tapi nggak ada yang nonton. Uh, jadi nggak ada yang mau dan nggak berhasil menggait. Oke. Nah, selanjutnya, sudah 40 menit ya. Oke. Udah berapa sering saya webinar? Sudah kurang lebih 140 nih belum saya update. Ada 2 negara, Malaysia, Tiongkok, kementerian, siaran TV offline, luar kota. Minggu depan nambah lagi ke kementerian, bukan kementerian, tapi di pemerintah, di OJK diundang. Jadi alhamdulillah berkat menggunakan jejak digital di sosial media, banyak sekali peluang yang datang. Jadi itu sangat bermanfaat buat kalian menunjukkan sifat diri kalian di dunia digital. Jangan sekedar mengeluh, tapi kalian tunjukkan kalian tuh mampu untuk bermain di sosial media ataupun di dunia digital. Oke. Dulu tak kenal maka tak sayang, ya kan? Kalau sekarang itu belum kenal aja udah sayang. Oke, nama saya Muhammad Gizal Bana dari Turin.id Marketing. Nanti kita akan banyak tanya jawab. Mungkin sekarang nggak sebanyak materi personal branding, tapi ini cukup untuk menggambarkan bagaimana kita bisa menjaga jejak digital kita untuk bermanfaat buat orang lain. Oke, kesibukannya so sibuk, konten dosen digital, marketing di Turin, dan jualan es coklat, semua saya kerjakan. Dan ini hasil dari ngebangun jejak digital sehingga dipercaya oleh orang lain. Oke, nah itu saja dari saya. Terima kasih, dan saya kasih lagi ke moderator. Baik, terima kasih Kak Geza yang udah memaparkan materinya terhadap kita semua. Kayaknya kurang komplit Kak kalau kita nggak masuk ke sesi tanya jawab untuk melengkapi materi yang udah disampaikan oleh Kak Geza. Oleh sebab itu udah ada 40 peserta pada sore hari ini yang ingin menanyakan hal-hal yang belum tersampaikan mungkin oleh Kak Geza bisa langsung raise hand atau mungkin yang masih malu bisa aja untuk memberikan pertanyaannya di kolom chat box. Dipersilakan kepada teman-teman semuanya. Yuk, yang mau nanya-nanya atau ingin menyampaikan keluh kesahnya seputar jejak digital untuk membangun karirnya nih, bisa banget untuk nanya langsung ke Kak Geza. Baik Kak Geza, sambil nungguin pertanyaan dari teman-teman ya, mungkin aku ada sedikit pertanyaannya nih Kak Geza. Boleh, boleh. Eh, Pertanyaannya ini tentang BI checking nih Kak. Oh, Ini kan baik. udah masuk ranah digital juga sekarang ya kan Kak? Pinjol. Dari, iya betul, bukan pinjol aja, mungkin eh pegadaian dan sebagainya ini sedang marak ya kan Kak? Dan katanya juga berpengaruh terhadap dunia kerja nantinya ketika kita direkrutmen gitu Kak. Nah ini cara terbaik untuk mempersiapkannya atau untuk menghindarinya itu bagaimana Kak Geza? Oke, mengenai BI checking. Tahu ada bahasa baru tuh di OJK, bukan BI checking. Tapi memberitahu buat kita ngasih tahu BI kita atau keuangan kita tuh aman. Jadi perusahaan ini mereka pengen tahu keuangan kalian itu dari BI checking dan itu bisa dicek. Dan perusahaan itu punya regulasi untuk mintanya nantinya. Jadi pastikan kalian itu jangan mudah dalam um, apply untuk pinjol. Pinjaman online itu
mencekik kalau kalian nggak pandai dalam mengatur keuangan. Jadi saran saya, meskipun saya nggak ada background keuangan, tapi pastikan kalau kalian pengen pinjol itu kalian bukan untuk konsumsi, tapi buat produktif gitu. Jadi gitu Kak Fikri. Jadi kalau kalian pengen membutuhkan uang, pastikan uang itu bisa kembali secepatnya gitu. Misalnya kalian pengen beli handphone dan kalian pengen mendapatkan cashback dengan menggunakan pinjaman online, nah itu nggak ada apa-apa. Jadi kalian udah ada duitnya, tapi menggunakan pinjaman online itu untuk mendapatkan rewardnya. Jadi itu sih tips and triknya biar kita itu nggak cuman konsumtif. Dan misalnya kalian sudah beli HP pun dan kalian bisa gunakan itu menjadi konten, dan konten itu kan bisa menghasilkan lagi kembali buat kalian. Jadi pastikan BI checking itu salah satu yang sebenarnya salah satu kebutuhan, tapi yang kita nggak kelihatan ya. HRD itu kan nggak bisa melihat langsung, dia harus cek lagi. Nah, sosial media itu penting karena HRD akan melihat sosial media kalian. Gitu sih Kak Fikri, semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Geza. Akhirnya udah banyak nih Kak yang nanya di kolom chat. Aku bacain ya Kak, mulai dari Kak Fahmi. Halo Kak Geza, aku mau nanya Kak, baiknya pakai media sosial apa yang paling bagus untuk menunjukkan diri kita profesional? Apa hanya LinkedIn, IG, Twitter, TikTok, dan Facebook? Apa perlu rajin menulis di blog atau website pribadi juga? Oke, Kak Fahmi. Terima kasih kami. Kak, baiknya pakai media sosial apa yang paling bagus buat menunjukkan diri kita profesional? Apa hanya LinkedIn, TikTok, IG, Twitter, Facebook, X ya, bukan Twitter udah nggak ada X, namanya X. Apa perlu rajin menulis dan blog, website pribadi juga? Oke, memang kita harus tahu di mana kita jagonya gitu Kak Fahmi. Misalnya Kak Fahmi ingin mendapatkan peluang menjadi editor. Nah, editor itu bermainnya orang-orang itu mencarinya di TikTok, di Instagram. LinkedIn itu berupa jabaran project, kebayang ya. Misalnya ada project tentang bikin event. Nah, di LinkedIn itu dengan bahasanya bahasa profesional. Jadi jangan pakai bahasa Instagram atau bahasa TikTok yang sederhana doang. Nah, di LinkedIn itu gaya bahasanya harus dirubah. Bahasa itu bahasa profesional. Contohnya, hari ini kita akan melaksanakan event di Gelora Bung Karno dengan dengan artis yang kita datangkan, dan ini menjadi tujuan dari perusahaan untuk mendapat awareness, sehingga jadilah closing sekian banyak. Awareness yang kita capai, kita targetkan sebesar 60%. Nah, itu kan bahasa LinkedIn. Nah, di IG kan beda. Kalau di IG atau TikTok kan, guys, hari ini ada event konser di Gelora Bung Karno. Itu kan nah bahasa TikTok, bahasa Instagram. Jadi semuanya disesuaikan dengan audiensnya Kak Fahmi. Buat blog, website, buat Kak Fahmi itu oke aja, asalkan Fahmi emang senang di sana. Kalau nggak suka ya jangan di sana. Diawali apakah Fahmi senang. Gitu aja sih. Oke Kak Geza, kita beralih langsung ya Kak, mungkin karena Kak Fahmi juga nggak on mic ya. Kita beralih ke pertanyaan Kak Muhammad Faisal dengan pertanyaan, kalau bangun personal branding, bagusnya dari mana dulu Kak? Dan kunci utama membangun personal branding yang bagus itu bagaimana? Silakan. Oke, Kak Faisal ya. Kak Faisal Akbar. Bagusnya dari mana dulu ngebangun personal branding? Bagusnya dari mulai. Kak Faisal tuh kalau nggak dimulai-mulai nggak akan kebentuk itu personal branding. Jadi bagusnya dimulai dari mana? Dimulai dari Bismillah. Habis itu dimulai. Oke, dan kunci utama ngebangun personal branding itu bagusnya gimana? Bagus itu bagaimana? Bagusnya itu ya dikerjakan dan cari yang paling enak dulu, yang paling suka. Jangan Kak Faisal itu cari kegiatan yang Kak Faisal nggak suka. Itu akan capek di tengah jalan, dan pastikan goalsnya itu tahu goalsnya itu apa. Jangan goalsnya karena uang, karena kalau karena uang itu akan capek tengah jalan. Kalau nggak dapat nanti patah hati itu Kak Faisal. Jadi kunci utama ngebangun anda konsisten dan kerjain apa yang kita suka dulu.
Itu Kak Faisal, semoga menjawab. Oke, Kak Geza, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dari Syakira. Halo Kak, saya izin bertanya, langkah-langkah praktis apa aja sih Kak yang dapat diambil untuk meningkatkan visibilitas dan profesionalisme melalui jejak digital? Oke, saya kira langkah-langkah praktis apa aja sih yang dapat diambil untuk meningkatkan visibilitas dan profesionalitas. Langkah-langkahnya adalah kita kita mengonlinekan apa yang kita kerjakan, gitu ya. Jadi seperti hari ini, misalnya aku ada meeting. Nah, meeting itu aku bikinkan konten gitu. Nah, kontennya itu nanti dikemas secara editing, secara editor nanti dikasih ke editor, terlihatlah profesional dan visibilitasnya oke. Jadi skill yang harus Kak Sakira punya selain aktivitas, tapi juga harus tahu editingnya gitu. Jadi editing ini akan mempengaruhi visibilitas dan profesionalnya sejauh mana. Karena begitu ada satu kejadian dikasih lagu sedih itu jadi sedih, kasih lagu jedak jeduk jadi jedak jeduk gitu. Jadi pastikan eh, visualisasinya itu sesuai dengan tema dan keadaannya. Jadi jangan cuman ngambil video, foto, tapi nggak ada editingnya dan nggak bisa menggambarkan secara visual dan audio gitu. Gitu Kak Sakira, semoga menjawab. Baik Kak Geza, terima kasih untuk jawabannya. Untuk teman-teman lain, mungkin masih kita berikan kesempatan yang ingin bertanya secara langsung, boleh banget untuk bertanya-nya atau juga masih malu-malu boleh aja kok lewat chat box-nya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Fahmi mungkin Kak, kita jawab dulu ya. Izin tanya lagi Kak, siapa tokoh Indonesia yang menurut Kakak memiliki jejak digital dan membangun citra yang profesional yang baik gitu? Oke, Siapa tokoh Indonesia? Oke, silakan Kak Giza. Kak Fahmi, terima kasih. Mungkin Kak Fahmi ngikutin Panji Pragiwaksono, saya mengikuti beliau. Dan kenapa saya pilih beliau? Karena beliau sangat jago banget ngebuat kita tergiring opininya dia, Mas Panji. Jadi jejak digitalnya bagus banget dan citra profesionalnya itu kelihatan. Dia bisa secara profesional maupun secara mandiri. Jadi kalau Kak Fahmi nanya menurut menurut saya siapa tokoh Indonesia, ya si Panji Pragiwaksono itu. Semoga Kak Fahmi relate dan tahu ya. Semoga menjawab Kak Fahmi. Bagaimana Kak Fahmi? Mungkin apa udah menjawab dua pertanyaan tadi? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fahmi atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Kak Geza untuk jawabannya. Waktu masih 16:04, sepertinya masih ada ya pertanyaan. Oh, ada nih Kak, dari Kak Audrey. Kalau misalnya kita udah punya citra buruk, terus kita ingin memperbaiki citra kita dengan membangun personal branding dengan jejak digital yang baik. Kira-kira langkah pertamanya bagaimana, Kak? Memperbaiki citra nih, Kak. Bagaimana, Kak? Oke, Kak Audrey, makasih banyak atas pertanyaannya. Ini seru nih. Kak Audrey tahu siapa sih itu yang pasangan artis yang ngelempar bola apa sih, bola biliar itu? Rizky Bilar. Oh iya, Rizky Bilar, gak ada bola biliar langsung ya. Bilar sama siapa istrinya. Nah itu kan punya itu ya, punya citra yang digital yang pernah terbentuk yang kurang baik. Habis itu siapa lagi ya? Banyaklah artis-artis yang pernah terjerat hal negatif dan itu menjadi citra buruknya. Ariel Noah, Kak Pami, wah ikutin nih Kak Pami ya. Jadi memang hal pertama itu adalah kita harus mengamini dulu, bukan mengamini ya, dalam artian ya itulah diri kita, itu eh, itu yang pernah kita kerjakan dan kita harus meminta maaf kalau kita benar-benar mengerjakannya. Jadi pertama yang harus dikerjakan adalah kita membenarkan kalau itu memang kerjaan kita menyadari itu salah kita. Selanjutnya adalah diam dulu aja. Diam dulu kayak sekarang kan Rizky Bilar kan hilang ya. Kurang lebih udah berapa lama hilang.
dia tapi tetap beraktivitas, tapi dia nggak ambil dulu job-job yang offline yang gede, karena dia pengen bertenang dulu, biar publik tenang dulu, sehingga lama-lama itu akan lupa gitu. Jadi untuk meningkatkan personal brandingnya lagi, itu harus pertama meminta maaf, habis itu diam dulu, habis itu mencoba lebih baik dan tidak akan mengulanginya lagi. Jadi memang itu manusia normal. Jadi kayak gitu modelnya. Jadi kalau jejak digital itu bisa sebenarnya untuk kita timbun dengan jejak digital yang positifnya, yang bagusnya. Gitu sih Kak Audrey, semoga menjawab. Pasti ada kesempatan kedua ya Kak Geza ya. Pasti sekali. Iya. Bagaimana Kak Audrey? Sudah cukup atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Oke, terima kasih Kak sudah terjawab. Oke Kak Geza dan Kak Audrey, terima kasih juga pertanyaannya dan jawabannya. Kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya secara langsung, boleh banget kok. Belum ada nih, aku masih penasaran ya Kak. Pengen diskusi secara langsung gitu. Belum ada yang nanya secara langsung dan bergabung bersama kita ini. Atau mungkin dari kakak-kakak Ejinenko yang penasaran nih untuk masalah jejak digital, Kakak Arin, Kak Gebi gitu. Kita masih menunggu ya. Kayaknya aku ada pertanyaan lagi nih Kak gitu. Nah, Eh, boleh. ini Kak, kan tadi mungkin ya, tadi Kakak sudah jelasin sebenarnya fenomena tentang sekarang rekrutmen itu ngelihat sosial media ya. Padahal ini sebenarnya dulu agak jarang ya setahu aku ya Kak. Baru akhir-akhir ini ya kayaknya dari dia ngelihat sosial media kita. Nah, dari sisi recruiternya sendiri, emang sepenting itu ya Kak untuk ngelihat sosial media kita. Padahal kan sebenarnya kalau menurut aku ya, sosial media itu kan ranah pribadi ya, yang bukan secara langsung berdampak terhadap profesionalisme kita dalam dunia kerja gitu. Emang sepenting apa bagi perusahaan ya sudut pandangnya untuk melihat sosial media kita? Seperti itu Kak Geza. Oke, menarik nih. Jadi kenapa sosial media itu sekarang jadi lihat? Karena orang sekarang tuh makin banyak Kak Fikri. Makin banyak orang lahir, makin banyak juga orang yang mencari kerja, dan kita nggak tahu, nggak bisa melihatnya itu secara kertas doang. Kalau sosial media itu harusnya bukan lagi, menurut saya bukan lagi ranah privacy, karena sudah sosial media udah sosial lah, tidak sifatnya sosial, kecuali di private berarti kan emang nggak bisa dilihat. Tapi LinkedIn pun sebenarnya sosial media, tapi yang sifatnya profesional. Nah, disinilah peran dari teman-teman semua kalau pengen mencari kerja, minimal di LinkedIn-nya itu mengunggah atau mengupload kerjaan-kerjaan atau proyek yang pernah dikerjakan. Misalnya hari ini, oke hari ini aku diundang di Agent Co di Tangkas untuk memperkenalkan siapa Geza Albana, apa itu Turin. Nah itu kan bentuk bentuk jejak digital yang bisa dilihat oleh orang lain kalau Geza ini benar-benar menjalankan tugasnya menjadi marketing di Turin gitu. Jadi itulah yang dilihat kacamata dari HRD, dan saya pun lagi ngerekrut. Saya lagi ngerekrut tim-tim di tim-tim marketing, karena di kebutuhan saya itu adalah orang-orang yang bisa editor gitu. Jangan pernah saya pada satu titik dia itu secara CV bagus. Secara CV bagus, tapi dia pada saat masuk seminggu itu dia nggak ada performnya, nggak ada performnya. Jadi memang hiring itu resikonya lumayan, karena
Kita harus mencoba percaya berdasarkan secari kertas. Padahal itu kan nggak bisa menilai orang dalam secari kertas saja. Jadi makanya sosial media itu perlu untuk melihat attitude-nya gimana, cara bicaranya siapa, habis itu gimana dia bersikap di luar sana. Jadi itu menjadi patokan buat recruiter untuk mencari ini cocok nggak sih dengan budayanya di kantor kita gitu. Jadi sosial media itu bisa menggambarkan karakter secara singkat. Ini orang ini pas nggak ya kalau dia masuk ke dalam perusahaan kita, karena perusahaan ini kan juga menjaga nama baik perusahaan. Jadi kalau misalnya di luar sana dia nggak menjaga dirinya di sosial media, bahayanya nanti pada saat dia masuk ke perusahaan itu di spill itu Kak. Jadi wah ini dia di sosial media ngomongin orang terus, ini bahaya nih. Nanti kalau misalnya dia masuk ke kantor, dia bikin thread gitu atau bikin cerita tentang kamu, tentang perusahaannya, itu kan backfire buat perusahaan. Jadi itulah kenapa alasan kita recruiter mencari melihat sosial medianya juga. Gitu Kak Fikri. Wow, ternyata sampai sejauh itu Benar, ya, Kak. Kadang kita juga protes mulu nih, kenapa sampai IG aku diliatin, TikTok aku diliatin gitu. Ternyata emang berpengaruh itu terhadap profesionalisme dalam dunia kerja nantinya ya, benar. Kak. Oke, kita beralih nih Kak ke pertanyaan Kak Atta Zuhdi. Eh, Sebenarnya pertanyaan tadi udah ada dijawab ya, tapi mungkin bisa kita eksplor lagi nih Kak. Menurut Boleh, Kak boleh. Geza, siapa tokoh besar yang telah berhasil memanfaatkan jejak digital mereka untuk maju dalam karir mereka? Kalau tadi Kak Geza jawabnya Kak Panji Pragiwaksono ya. Mungkin Ya, ada benar. tokoh lain Kak yang mungkin secara internasional atau bidang lain gitu? Oke, kalau aku melihat itu ya, aku kagumnya itu kalau internasional itu ada Zack King, habis itu ada siapa lagi ya, tokoh internasional itu Seth Godin itu bapak marketing kita. Jadi mereka itu menunjukkan kalau mereka itu expert di bidangnya, sehingga kita itu ngerasa wah kok dia expert banget. Dia ngasih tahu kalau dia habis bikin bikin event dengan 1.000 orang, dia habis ketemu bisnismen. Jadi dengan dia mengunggah atau mengupload kegiatan dia, sehingga kita mempunyai persepsi ini bukan orang sembarangan gitu. Jadi kita kan menilai orang dari sosial medianya, dari rekam jejak digital. Boleh kalian ngecek masing-masing, misalnya Panji Pragiwaksono, ketika di Google itu akan kelihatan jejak digitalnya. Dan pada saat kita melihat aja, itu kita langsung punya persepsi, ini keren banget nih orang gitu. Jadi karena dia secara konsisten ngebangun progresnya di dunia digital gitu, progresnya di Google, di Instagram, YouTube, sehingga kita pun bisa melihat, "Oh, ini emang keren gitu." Jadi banyak sekali artis-artis di Indonesia pun juga seperti itu. Misalnya ada Arif Muhammad, Arif Muhammad juga salah satu yang saya lihat juga, dia dia bikin konten apa aja besoknya itu langsung ada yang nawarin endorse gitu. Jadi seberpengaruh dia dalam membuat sosial media, orang sudah trust aja. Jadi buat saya kata itu ada Arif Muhammad, ada Pras Teguh, ada Panji Pragiwaksono. Jadi itu yang saya lihat dia akan berpengaruh. Dan juga sekarang ini yang siapa Mas Deriansyah yang kasih solusi, dia juga melihat memberikan jejak digitalnya yang luar biasa bagus. Itu Kak Atas, semoga menjawab. Baik, Kak Geza dan Kak Tazuni yang udah memberikan pertanyaannya. Terima kasih banget udah menunjukkan antusiasnya. Pertanyaannya, di sosial media kan ada kecenderungan orang-orang yang nggak suka sama kita, kemudian membuat akun medsos yang namanya sama dengan kita. Oh, dengan tujuan ingin menjatuhkan nama baik kita. Nah, itu gimana Kak caranya untuk menghandle situasi ini? Soalnya kan efeknya cukup besar buat diri kita. Nah, itu gimana Kak Geza? Oke, Akun bodong ini ya. Dong. Di sosial media kan ada kecenderungan orang-orang yang suka. Nah, oke. Jadi biasanya kalau misalnya sudah banyak nih, misal followersnya sudah banyak, sudah sampai ada akun bodong, kalian pun bisa, salah satunya kan ada tuh, kalau mau di Meta, kalian bisa beli beli centang biru, itu menandakan kok kalian itu akun aslinya, gitu ya.
Jadi ada beberapa cara. Kalau misalnya kalian ada uang lebih, kalian bisa berlangganan centang biru. Itu bisa menunjukkan kalian tuh akun yang beneran. Kalaupun belum, kalian bisa tulis di bio-nya, di bio kalian. Habis itu dengan kegiatan kalian, nah itu kan itu akan setidaknya mengurangi orang ketipu akun mana yang fake dan mana yang benar. Jadi itu salah satu cara buat kami untuk bisa tahu ataupun menangkal orang-orang yang pengen membuat akun fake buat atas nama Kak Fahmi, karena memang itu bisa beresiko sekali, gimana akun itu bisa disalahgunakan. Misalnya bisa pakai akunnya buat kenalin ke orang lain atau saudara untuk pinjaman dong. Jadi Kak Fahmi itu jadi gitu kurang lebih Kak Fahmi untuk kita menjaga, oke, orang yang nggak suka sama kita, kemudian akun kita dibuat double gitu namanya. Semoga menjawab Kak Fahmi. Oke, Kak Geza dan Kak Fahmi, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan terakhir nih, Kak Geza, karena waktunya juga udah mau habis oleh Kak Hermawan. Izin bertanya, Kak Geza, untuk membangun personal branding itu harus memiliki dua syarat ya, Kak. Jika kita hanya memiliki satu syarat personal branding, apakah kita dapat membuat personal branding yang kuat? Dan apakah nantinya akan mempengaruhi citra kita, Kak? Oke, tadi sesuai tadi kan gimana memperkuat personal branding, yaitu dengan skill dan attitude. Jadi pilih salah satu, bukan pilih satu, dua-duanya harus dikerjakan gitu. Jangan dipilih. Kalau skill bagus, kalian pernah nggak sih beli atau ngajak teman kalian, guys kita pergi makan yuk, tapi ngajak teman kita ya di kelas sebelah, enggak, temennya nggak asik, nah itu kan attitude-nya gitu. Jadi nggak asik dia suka bawel, dia suka ceritain orang, nah itu kan attitude. Jadi eh, untuk memperkuat personal branding kita, jangan cuma skill doang, kalian jangan cuma jago doang dalam editing misalnya, tapi kalian harus bisa juga bantu orang ataupun yang rasa harus dipunyai. Jadi bukan dipilih Kak Hermawan. Jadi pastikan dua-duanya berjalan dengan baik, karena itu yang akan dilihat oleh rekruter. Ini oke ini ada dua pilihan. Yang satu dia jago editing tapi ngeyel orangnya. Yang satu lagi dia nggak jago tapi dia mau belajar dan juga dia jago untuk berkomunikasi. Ya tentu orang orang rekruter itu akan mencari yang biasa aja tapi dia mau mau berjuang gitu. Dibandingkan dia jago tapi ngeyel gitu. Itu nggak akan ada gunanya di kantor, karena di kantor itu kan penuh dengan kerjasama. Tapi kalau dia direkrut habis itu ngeyel, nggak akan direkrut gitu. Jadi gitu Kak Hermawan, semoga menjawab. Ya, terima kasih Kak Geza, Kak Hermawan, dan teman-teman semuanya yang sudah antusiasme memberikan pertanyaan terbaiknya kepada Kak Geza. Dan sebelum menutup sesi kita pada kali ini, boleh dong Kak Geza untuk closing statement untuk menutup acara kita pada sore hari ini. Oke, closing statementnya jangan lupa cuci tangan. Closing statementnya adalah jangan jangan mengcompare diri kita dengan orang lain, tapi compare-lah diri kita dengan diri kita yang kemarin gitu. Jadi kita kemarin ngapain ya? Kemarin saya bangunnya jam 8 pagi. Ya udah deh, hari ini besok saya akan bangun jam 9 pagi ya, enggak gitu. Jadi saya bangunnya jam 7 pagi deh. Nah, itu jadi compare-nya dengan diri kita yang kemarin. Jangan kita, karena nggak akan ada habisnya kalau kita compare dengan orang lain. Gitu aja Kak Fikri. Baik, terima kasih atas closing statement-nya Kak Geza dan teman-teman semuanya yang udah antusiasme dalam sesi webinar kita pada kali ini. Untuk mengakhirinya, kita kurang lengkap kalau nggak dokumentasi. Oleh sebab itu, kepada teman-teman semuanya, yang bisa nih, ayo bergabung bersama kita untuk mengaktifkan fitur kameranya dan memberikan pose terbaiknya sebagai dokumentasi pertemuan kita sore hari ini.